Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selamat datang di MAN 1 Kota Malang. Semoga kalian menjadi siswa-siswi yang berprestasi di MAN 1 Kota Malang. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi biologi. Untuk pembelajaran materi biologi itu akan diampu oleh kami yang bernama Ibu Ismiati Mahmudah. Materi biologi pada semester 1 yaitu 1. Ruang lingkup biologi, 2. Keanekaragaman hayati, 3. Klasifikasi makhluk hidup, 4. Virus, 5. Archaebacteria dan Eubacteria, 6. Protista. Pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah bab pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah 3.1, itu tentang pengetahuan, yaitu memahami tentang ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan, metode ilmiah, dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkatan organisasi kehidupan sesuai dengan metode ilmiah dan memperhatikan aspek keselamatan kerja serta menyajikan dalam bentuk laporan tertulis. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu dengan menggunakan metode discovery learning secara daring, peserta didik dapat 1. Menjelaskan karakteristik umum sains, 2. Menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi, 3. Menjelaskan apa yang dikaji ruang lingkup biologi dalam ilmu biologi, 4. Menunjukkan kedudukan dan keterkaitan biologi dengan ilmu yang lain, dan yang kelima, menjelaskan pentingnya iptek dalam perkembangan biologi. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Tadi pada ruang lingkup biologi bisa kalian lihat di dalam slide. Ini ada di dalam gambar. Yang pertama bisa terpakai dalam bidang pertanian, ada bidang peternakan, ada bidang industri, ada bidang makanan, dan bidang kedokteran. Berikutnya, biologi itu sebagai sains. Sains itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah pengetahuan. Pengetahuan ini merujuk pada sistem untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan dan eksperimen serta berbagai bidang ilmu yang bersifat ilmiah. Bisa kalian lihat di sini ada berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Karakteristik sains. Yang pertama itu adalah rasional. Artinya merupakan hasil berpikir logis dengan menggunakan nalar. Yang kedua, objektif, yaitu kebenaran apa adanya tanpa ada pengaruh yang lainnya. Yang ketiga, empiris, dapat dibuktikan dengan pengamatan dan penelitian. Dan yang keempat, akumulatif, yaitu dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah, ataupun diperbaiki. Cabang biologi. Biologi adalah ilmu yang membahas makhluk hidup, merupakan ilmu murni atau pure science. Dia mempunyai banyak cabang-cabang, antara lain yang pertama adalah anatomi, yaitu cabang biologi yang mempelajari struktur bagian tubuh makhluk hidup. Yang kedua, bakteriologi, mempelajari bakteri. Yang ketiga, bioteknologi, mempelajari teknik pemanfaatan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Keempat, botani, mempelajari beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Berikutnya, ekologi, mempelajari hubungan makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Berikutnya, embriologi, mempelajari pertumbuhan dan perkembangan embrio. Berikutnya, evolusi, mempelajari asal-usul makhluk hidup dan berbagai perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan di bumi. Fisiologi, mempelajari fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup.
Genetika mempelajari cara penurunan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Histologi mempelajari jaringan tubuh. Mikrobiologi mempelajari organisme kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Morfologi mempelajari bentuk dan struktur makhluk hidup. Zoologi mempelajari tentang hewan. Peranan biologi. Biologi berperan dalam bidang satu kedokteran, yang kedua farmasi, yang ketiga pertanian, yang keempat peternakan, yang kelima perikanan dan lingkungan hidup, dan yang keenam dalam bidang industri dan teknologi pangan. Kita lihat yang pertama pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran misalnya adalah teknik pembuatan bayi tabung, yang kedua cangkok organ tubuh, bedah plastik, dan terapi gen. Bidang farmasi misalnya pembuatan vitamin sintetik, vaksin, antibiotika, antibodi monoklonal, hormon insulin, enzim sintesis, serta obat-obatan tradisional dan modern. Yang ketiga pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian, ini misalnya terjadinya penemuan bibit unggul, tanaman transgenik, kultur jaringan, teknologi hidroponik, dan pemandulan hama. Yang keempat, bidang peternakan. Misalnya cloning untuk hewan, inseminasi buatan, ayam petelur tanpa dibuahi pejantan, hewan ternak yang bermutu unggul. Kemudian yang kelima, bidang perikanan dan lingkungan hidup. Untuk bidang perikanan misalnya budidaya udang windu, budidaya kerang penghasil mutiara, dan budidaya ikan hias. Bidang lingkungan, pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroorganisme, menguraikan tumpahan minyak di laut dan plastik dengan bakteri. Terakhir, bidang industri dan teknologi pangan. Di bidang industri misalnya teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. Di bidang teknologi pangan itu misalnya pembuatan keju, sosis, sarden, nata de coco, yogurt, makanan suplemen, PST, kecap, tape, tempe, oncom, tauco, dan teknologi pengawetan makanan. Metode ilmiah merupakan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Metode ilmiah digunakan oleh para ahli dalam melakukan penelitian dan eksperimen untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang baru. Langkah metode ilmiah yang pertama adalah menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau data. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan percobaan atau eksperimen untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang kelima, mengolah hasil percobaan atau analisis data. Yang keenam, membuat kesimpulan. Dan yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak. Langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah menemukan dan merumuskan masalah. Masalah yang sudah ditemukan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, ringkas, jelas, dan bermakna. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau data pendukung, di mana informasi dan data pendukung dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, observasi, serta mewawancarai para ahli. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis disusun berdasarkan landasan teori atau kerangka berpikir yang sudah disusun. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya melalui percobaan atau eksperimen. Yang keempat, melakukan percobaan atau eksperimen untuk menguji kebenaran hipotesis. Ada dua langkah. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap percobaan. Pada tahap persiapan di sini, selain menemukan alat dan bahan, juga tidak lupa memunculkan adanya variabel dalam proses penelitian.
Macam variabel pada proses penelitian ada 3. Yang pertama adalah variabel bebas atau variabel manipulasi, yaitu perlakuan yang berbeda dalam percobaan. Yang kedua, variabel terikat atau variabel respon, hasil dari perlakuan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, variabel kontrol, yaitu perlakuan yang sama untuk seluruh percobaan. Berikutnya adalah mengolah hasil percobaan atau analisis data. Data yang diperoleh perlu dianalisis, di mana dalam proses penelitian analisis ada 2 macam, yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan angka-angka dan analisis kualitatif. Yang keenam, membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban yang sebenarnya dari hipotesis yang sudah diajukan. Ada 2 kemungkinan, yaitu hipotesis ditolak atau hipotesis diterima. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak berupa laporan hasil penelitian. Dalam proses pelaporan penelitian atau hasil penelitian kepada khalayak, ini ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian yang perlu kalian ketahui, yang pertama langkah-langkahnya adalah 1. Judul penelitian. 2. Alasan pemilihan masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, landasan teori. Yang kelima, hipotesis. Yang keenam, melakukan percobaan. Yang ketujuh, analisis. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Bekerja di laboratorium. Praktikum biologi dapat dilaksanakan di laboratorium maupun di luar laboratorium. Praktikum biologi di luar laboratorium dapat dilaksanakan di greenhouse, di kebun, dan di halaman sekolah. Jika praktek itu dilakukan di laboratorium, maka ada tata tertib penggunaan lab. 1. Pakailah baju khusus praktikum. 2. Di atas meja kerja hanya diletakkan alat tulis. 3. Tidak diperkenankan makan dan minum. 4. Pengambilan zat sejumlah yang diperlukan. 5. Bersihkan alat ruangan setelah selesai praktikum. 6. Buanglah sampah sesuai dengan bentuknya. 7. Sebelum meninggalkan lab, periksa kembali dengan teliti. Langkah keselamatan di dalam laboratorium. 1. Kenakan masker, kacamata, sarung tangan saat mengambil bahan kimia. 2. Gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik atau pinset untuk mengambil bahan. 3. Hati-hati saat membawa dan menggunakan alat praktikum. 4. Jika ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air. 5. Gunakan obat-obatan P3K jika ada yang terluka. 6. Cucilah tangan dengan sabun setelah selesai bekerja. Objek dan permasalahan biologi. Objek dan permasalahan biologi di sini adalah berupa makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah melakukan respirasi. Yang kedua, memerlukan nutrisi atau bahan makanan. Yang ketiga, melakukan metabolisme. Yang keempat, melakukan transportasi zat. Yang kelima, mengeluarkan sisa metabolisme. Yang keenam, peka terhadap rangsang. 7. Bergerak, tumbuh, dan berkembang. 8. Beradaptasi dengan lingkungan. 9. Berkembang biak atau objek dan permasalahan biologi. Yang pertama, tingkat molekul. Yang kedua, tingkat sel. Yang ketiga, tingkat jaringan organ dan sistem organ. Yang keempat, tingkat individu, populasi, komunitas. Yang kelima, tingkat ekosistem, bioma, dan biota. Pada tingkat molekul dan sel. Molekul merupakan penyusun makhluk hidup yang tersusun atas unsur C, H, O, dan N. Misalnya, molekul karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Tingkat jaringan, organ, dan sistem organ. Jaringan adalah kumpulan sel yang punya struktur dan fungsi yang sama atau tertentu.
Organ, kumpulan jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Sistem organ, beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contoh jaringan, misalnya adalah jaringan epidermis. Contoh organ, misalnya ada lambung, hati, jantung, dan paru. Sistem organ contohnya misalnya adalah sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan yang lain-lainnya. Objek dan permasalahan biologi, tingkat individu, populasi, komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, populasi, kumpulan individu dari suatu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Komunitas, kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Tingkat ekosistem, bioma, dan biosfer. Ekosistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Bioma, kumpulan ekosistem terestrial, dipengaruhi iklim regional, diklasifikasi berdasarkan vegetasi yang dominan. Biosfer, lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Ragam permasalahan biologi. Nomor 1, tingkat molekul, sel, dan jaringan. 1. Kelainan pembentukan hemoglobin penyebab penyakit sickle cell anemia. 2. Terjadi lisis eritrosit saat terinfeksi virus atau bakteri. 3. Osteoporosis menyebabkan kerapuhan tulang. Tingkat organ dan sistem organ. Rabun senja, pneumonia, hepatitis, jantung koroner. 2. Asfiksi, asma, stroke, diabetes mellitus, nefritis. Tingkat individu, populasi, dan komunitas. Tingkat individu, misalnya penyakit AIDS, SARS, Ebola, Corona. 2. Populasi, penyebaran AIDS, penyebaran SARS, dan penyebaran Corona. 3. Komunitas, dampak penangkapan burung, ular, katak dalam rantai makanan. Tingkat ekosistem, bioma, dan biosfer. Untuk tingkat ekosistem, penggundulan hutan untuk perkebunan, pertanian yang akan mengancam habitat satwa. Tingkat bioma, terjadinya dampak kebakaran hutan hujan tropis, dan tingkat biosfer, dampak penipisan lapisan ozon. Demikianlah anak-anakku semuanya, materi ruang lingkup biologi sudah kalian dengarkan dan sudah selesai. Bila ada dari kalian yang kurang memahami materi tersebut, silahkan kalian menanyakan. Semoga sukses, istiqomah, tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Ibu Airis sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.